Hidup tuh kayak petualangan gak sih? Sekarang semua orang lagi sibuk untuk nyelamatin diri mereka masing-masing. Yang sering kita lupa, kadang kita juga lupa untuk jadi pendengar yang baik. Kita lupa bahwa pelukan kita juga harus nyaman untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu sih yang selalu aku lakuin. Kalau misalnya aku gak bisa bantuin orang lain, seenggaknya aku gak boleh nyakitin orang lain. Aku berkaca dari namaku sendiri, yang dulu ibuku tuh nitipin nama Hoirul dari potongan kalimat Hoirunas anfa'uhum linasi, yang artinya manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan mungkin sekarang gue sedang mengupayakan itu. Gue pengen bantuin orang lain, aku pengen jadi pendengar yang baik aja seenggaknya. Karena sedikit banyaknya isi kepala mereka tuh mematikan. Dan kayak kita semua butuh tempat untuk berbagi gak sih? Dan dari situ juga kenapa akhirnya aku pengen jadi penulis. Pengen ada bagian dari diriku yang akan terus hidup sampai nanti aku udah gak ada. Karena aku pengen bermanfaat untuk orang lain sampai kapanpun. Dari situ aku janji untuk gak pernah berhenti nulis sampai aku tua. Sampai nanti anakku megang bukuku dan bilang ke teman-temannya kalau ini dulu papaku yang nulis. Iya, ini buku aku yang baru, judulnya When You Feel Useless. Panjang banget prosesnya di balik buku ini tuh. Apa ya? Kalau ditanya isinya tentang apa? Sebenarnya aku cuma pengen ngajak kita semua untuk berani nerima kenyataan. Untuk berani ketemu sama kenyataan. Karena kadang kita suka denial gak sih? Kita bilang, oke, kita baik-baik aja. Yang padahal kita sebenarnya gak sebaik-baik itu. Banyak hal yang kita tutupin untuk nyelamatin diri sendiri. Yang harusnya kita akuin aja. Kita peluk aja semua lukanya dan semua kenyataannya. Selama ini kita denial buat gak bisa nerima kenyataan yang padahal langkah utama untuk pulih dan menjadi beneran baik-baik aja, itu kita harus mengakui lukanya. Kita harus akui bahwa itu juga adalah bagian dari tubuh kita yang harus kita peluk dan harus kita rayakan. Seringnya kita nyoba lari, yang padahal harusnya kita hadapin aja satu persatu. Aku percaya hidup itu kayak kaktus. Seenggak terimanya kita tinggal di gurun, ya disitulah takdir membawa kita. Disitulah kita lahir dan disitulah kita bertahan sampai akhirnya kita bisa berkembang. Gak cuma satu atau dua badai yang akan datang. Selama kita hidup pasti bakal banyak banget kejadian yang sedikit banyaknya sering bikin kita pengen nyerah. Sampai kadang kita kangen sama bahagia. Kita kangen sama hujan. Kita kangen sama pelangi dan yang paling dalam banget kita kangen sama tenang. Kayak kapan ya hidup tuh bisa beneran bisa baik-baik aja gitu. Di buku ini tuh aku nyeritain tentang petualangan seseorang yang udah hilang arah. Gak tahu mau ngapain lagi, terus-terusan nanyain diri sendiri. Kenapa sih gue hidup? Sebenarnya gue hidup itu untuk apa? Dan tujuannya itu untuk apa? Toh udah gak ada yang menarik lagi. Udah gak ada yang bikin gue excited lagi di dunia ini. Dan mungkin bahkan kadang udah gak ada yang pengen kita hidup. Makanya di tagline itu aku nulis, hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. When you feel useless. Aku gak tahu buku ini bakal relate sama siapa. Yang jelas yang aku tulis ini adalah based of my experience, yang gak bisa dibantahin karena semua kejadian ini beneran ada dan pernah aku rasain, pernah aku alamin sendiri.
buat aku pribadi tuh aku butuh banyak keberanian yang harus aku kumpulin untuk akhirnya oke, kayaknya ini udah waktunya cerita ini diangkat. Cerita tentang petualangan kaktus dan rangkaian badainya. Kayaknya aku udah berdamai deh sama ini semua. Dan pada intinya aku selamat. Dan aku gak mau selamat sendirian. Aku pengen kita selamat sama-sama. Kita merayakan semuanya sama-sama. Dan akhirnya kita bisa hidup ramean. Kita bisa terus ketemu kayak gini. Kita bisa ngerayain hal-hal kecil dalam hidup ini. Mensyukuri sebagian kecil, sebagian besar luka, dan sebagian kecil bahagia yang pernah ada di hidup ini. Sebenarnya prosesnya panjang untuk sampai buku ini akhirnya bisa terbit. Aku ingat banget waktu itu awal Oktober tahun 2023. Pertama kali aku ngasih draft awal buku ini ke penerbit. Dan kalian tahu apa? Penerbit nolak itu semua. Sampai waktu itu di review ke 4 editor yang ada. Mereka bilang kayaknya buku ini terlalu riskan deh. Buku ini terlalu sensitif dan banyak ketakutan dari penerbit yang akhirnya buku ini harus ditunda. Sampai akhirnya aku bilang, oke, kasih aku waktu untuk revisi. Dan kayaknya waktu awal draft itu juga aku masih denial sama apa yang aku rasain. Aku belum sepenuhnya bisa berdamai sama diri sendiri. Waktu itu di bulan Oktober 2023. Terus akhirnya aku mutusin untuk pulang dari Jogja ke rumah. By the way, rumahku di Lampung. Halo teman-teman Lampung. Waktu itu bulan November sampai Desember aku lanjutin lagi menulis buku Useless ini. Di pertengahan Desember aku kasih lagi draft selanjutnya ke penerbit. Dan kalian tahu reaksi mereka gimana? Waktu itu penerbit aku bilang kayak, wah gila ini keren nih, oke nih. Di situ aku ngerasa kayak ya gimana ya, rasanya seneng gitu. Apa yang kita usahakan akhirnya bisa diapresiasi dan diterima gitu. Akhirnya aku langsung dikasih editor tetap untuk ngebimbing aku selama nulis buku ini. Sedikit cerita untuk teman-teman yang mungkin pengen nerbitin buku atau just information buat kalian. Sebenarnya bisa nerbitin buku tuh prosesnya rumit, sama kayak kalian lagi skripsian. Ibaratkan penerbit itu adalah kampusnya, editor itu adalah dosen pembimbingnya, dan nanti begitu nyampe di penyelia akhir itu tuh ibaratnya kayak dosen penguji, dimana di situ diputusin kayak buku kalian layak terbit atau tidak gitu. Dan begitu buku ini nyampe di penyelia akhir, reaksinya tuh kayak dia bilang, kenapa sih gue baru notice bahwa di dunia ini ada lo, Yan? Kenapa gue baru ngeh bahwa lo tuh ada, dan tulisan lo tuh tulus dan tenang. Dan apa ya, buku ini tuh bikin gue sadar, bikin gue akhirnya bisa percaya bahwa oh gini toh hidup tuh, oh ini toh realita tuh, oh begini ternyata kenyataan. Dan dari situ gue nggak kayaknya buku ini harus sampai ke tangan orang-orang yang sering denial sama kenyataan hidup. Dan waktu buku ini dicek Turnitinnya, dicek persentase plagiarismnya, buku ini tuh cuma 1%. Sampai penyelia akhir gue tuh waktu itu bilang kayak, wah congrats deh ya buat isi kepala lo yang sangat orisinil gitu. Ya seneng sih, apresiasi untuk diri sendiri juga. Cuman ada kayak masih harap-harap cemas. Kira-kira orang-orang tuh bakal bisa nerima nggak ya? Itu sih ketakutan aku yang paling besar sama buku Useless ini. Setelah ngelewatin beberapa lapis proses naskah itu tadi, akhirnya tepat tanggal 11 Januari 2024, first look aku ketemu sama buku aku sendiri. Secara fisik, buku Useless. Rasanya tuh kayak akhirnya aku bisa bernapas lega. Akhirnya awal tahun aku dikasih kesempatan untuk bisa tinggal ngelihat karyaku terbang. Terus aku merhatiin dari jauh dan ya udah gitu loh.
Rasanya lega banget ketika penulis bisa nyelesain satu bukunya. Sama kayak ketika kalian bisa nyelesain skripsi kalian, itu leganya tuh sama kayak gitu. Jadi buku ini tuh selesai November, Desember, ya sekitar 2 bulan lah. Mungkin orang-orang bakal bilang, lo ngoyo banget sih, ngejar apa sih, Yan? Enggak, gue pengen nyelamatin banyak orang karena gue udah selamat. Gue gak pengen selamat sendirian. Itu intinya dari buku ini tuh. Terus kalau misalnya mungkin nanti bakal banyak pertanyaan, inspirasi menulisnya dari mana, Kak? Apa ya, gak dari mana-mana sih. Karena apa yang aku rasain, itulah yang aku tulis. Dan yang aku tulis adalah apa yang kamu rasain, apa yang kita semua rasain. Sampai kenapa judulnya When You Feel Useless, karena kayaknya kita semua pernah ngerasain useless gak sih? Cuman bedanya mungkin kita useless di tentang apa gitu. Dan di sini banyak banget tentang yang aku ceritain. Pokoknya nanti biar jadi surprise buat kalian sendiri aja. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, tulisanku itu gak jauh dari isu-isu pengembangan diri. Karena aku emang sangat konsen di bidang itu. Aku pengen bisa nenangin banyak orang. Karakter yang aku suguhkan dari buku aku yang pertama sampai buku aku yang keempat ini, aku pengen ketika orang lain baca tulisan aku, mereka gak lagi baca aku, tapi mereka lagi baca diri mereka sendiri. Dan buku ini, kalau misalkan kamu mau baca buku Useless, ini pre-order tanggal 28 Januari sampai tanggal 2 Februari. Nah, di masa pre-order nanti kamu bisa dapat tanda tangan dan 1 tiket buat bisa dapetin merchandise officialnya. Tentunya secara harga bakal jauh lebih terjangkau sebelum si Useless ini bisa masuk Gramedia dan toko buku offline dan online di seluruh Indonesia atau di luar negeri. Dan kalau misalkan kamu belum baca buku aku sebelumnya, 3 buku aku sebelumnya, ada dari Aku Yang Pernah Menyerah, Jujur Ini Berat, dan Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya, nanti bakal aku buatin paket bundling sama beberapa buku lama aku, tentunya dengan harga yang jauh lebih murah. So, itu kenapa aku selalu ngebiasain diri untuk, aku tuh kalau misalkan mau beli buku dari seorang penulis, aku selalu ikutan pre-ordernya karena kayak ada something difference kalau kita bisa baca buku penulis itu di cetakan pertamanya. Jadi sebelum bukunya itu nanti rame dan teman-teman nanyain ke gue kayak buku ini bagus nggak sih gitu loh. Jadi gue bisa langsung beneran ngasih tahu, oh buku ini tuh ceritanya tentang gini gitu loh. Karena bakal ada perasaan berbeda ketika kita baca buku di cetakan pertama dan ketika kita tahu buku yang nantinya bakal besar tapi kita udah baca duluan gitu. Intinya dari buku Useless ini, aku cuma pengen nyelamatin hidup banyak orang. Sederhananya sih gitu. By the way, makasih udah nonton video ini. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa baik-baik terus. Buat kamu yang pengen jadi penulis juga, semangat. Aku pengen banget baca buku kamu juga. Kalau misalkan salah satu di antara kalian nanti ada yang beneran bisa jadi penulis, kalian harus kabarin aku karena aku pengen jadi orang pertama yang baca tulisan kalian. By the way, kalau misalkan kamu mau cerita-cerita untuk podcast Your Listeners, aku masih terbuka banget. Boleh banget kirim di email yang ada di deskripsi aja. Nanti setelah buku ini rilis, kita bakal lanjutin cerita-cerita di Your Listeners karena aku juga kangen dengerin cerita-cerita kamu. Udah sih, kayaknya gitu aja yang pengen aku omongin. Sampai ketemu lagi dan aku izin tutup video ini dari potongan buku Useless. So, selamat mendengarkan. Di kota mana kamu dihancurkan habis-habisan? Rasanya kehilangan arah tuh seperti ketika petualangan kita berakhir di ujung tebing yang sangat tinggi. Sepertinya tidak ada lagi pilihan selain menyerah atau kembali pulang. Tapi lihatlah, pemandangan ini cantik sekali. Ternyata dunia tampak lebih luas dari sini. Banyak dari apa-apa yang kita impikan akhirnya harus diturunkan. Padahal kita tidak pernah berhenti berusaha. Hari-hari selalu habis dengan menentukan arah mana lagi yang harus kita pilih. Ke depan
kanan, kiri, atau baiknya mundur saja. Semua pilihan itu berenang di kepala kita. Entah mana yang akan jadi pemenangnya. Kita terperangkap dalam keadaan yang itu-itu saja. Kita melupakan untuk melebarkan lagi sudut pandang yang ini. Yang kalau kita mau mencari jalan keluarnya, akan selalu ada cara terakhir untuk kita bertahan. When you feel useless, hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya.